Shalom, salam sehat bagi kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan hari baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Kau izinkan kami untuk berpikir dan berencana atas kegiatan satu hari ini. Namun sebelum itu kami laksanakan, kami ingin terlebih dahulu mendapat sapaan dari firman-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, firman Tuhan menyapa kita dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, saya yakin tak seorang pun ingin dianggap rendah. Tak ada manusia yang lebih berbahagia apabila dia direndahkan, disepelekan, tidak dianggap, dibandingkan dengan orang yang dihormati, disegani, didahulukan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih baik sebagaimana yang sudah Tuhan persiapkan dalam diri kita, yaitu menjadi manusia yang terhormat, menjadi manusia yang berharga, menjadi manusia yang dikasihi Allah, maka kita juga harus bersikap sebagaimana yang Allah inginkan. Apabila kita bersikap dengan baik seturut dengan yang Allah arahkan melalui firman-Nya, yang beruntung bukanlah Tuhan, melainkan diri kita sendiri. Sebab dalam melaksanakan firman Tuhan, kita diajari untuk menghormati sesama, untuk mengasihi sesama. Apabila kita tidak menghormati sesama, efeknya kita tidak akan menerima penghormatan dari orang lain. Kita juga tidak akan bisa memperoleh keberhasilan dalam hidup ini dan menikmati sukacita. Karena ajaran Tuhan selalu mengarahkan kita kepada jalan yang baik, jalan yang mendatangkan kebahagiaan. Sementara jalan yang diarahkan oleh iblis mungkin sekarang kelihatannya gampang dan mudah untuk dilakukan, tetapi itu akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Iblis tidak akan bisa memberi kebahagiaan yang sejati. Dia hanya memberikan tebar pesona kebahagiaan yang sementara nanti akhirnya kita akan menderita sendiri, kita akan hancur sendiri, bahkan akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan tak tersesali lagi. Maka walaupun sekarang kita dalam melakukan firman Tuhan, kita harus berjuang, menahan hati, menahan perasaan, lakukan saja dengan setia. Sebab nanti di ujungnya kita akan menerima sukacita. Dan manakala kita dalam proses mengarahkan diri kita kepada suatu kehidupan yang penuh sukacita, walaupun hal itu berat, tapi Tuhan pasti hadir di samping kita, menopang kita, menemani kita, bahkan memberkati kita. Sehingga walaupun tampaknya berat perjalanan hidup kita, tapi bersama Tuhan, karena kita ikhlas, karena kita lapang hati, maka semuanya itu tidak akan terasa berat sekali. Sebab ada Tuhan yang membantu kita menopang beban hidup tersebut. Saudara-saudariku, orang Israel terlebih dahulu sudah dijanjikan Tuhan akan menerima berkat yang luar biasa berkelimpahan. Kota yang penuh dengan susu dan madu, dan tanah yang begitu subur. Tetapi karena mereka tidak setia kepada Allah, maka Allah mengalihkan wajahnya kepada bangsa-bangsa lain. Walaupun berkat itu dimiliki juga oleh orang Israel, tapi tidak hanya mereka saja lagi yang memiliki, tapi bangsa-bangsa lain, termasuk juga bangsa Batak, menikmati berkat tersebut. Maka kita juga pada saat ini yang sudah diberikan Tuhan berkat yang lebih besar. Mungkin dulu kita orang yang miskin, sekarang kita sudah orang yang lebih berada. Mungkin dulu kita orang yang tidak dianggap, sekarang mungkin kita sudah menjadi orang yang lebih terhormat. Mari hargailah berkat Tuhan itu, supaya jangan kita menjadi orang yang lupa kacang pada kulitnya,
sehingga Tuhan menjadi meninggalkan kita dan mengalihkan berkat tersebut terhadap orang-orang lain. Bila kita sekarang masih menerima berkat yang kecil, jagalah, peliharalah supaya berkat yang kecil itu bertambah besar, bukan menjadi hilang karena kita menyepelekannya. Sebab orang yang menghargai berkat yang kecil, kepadanya akan diberikan berkat yang lebih besar lagi. Rendah hati tetaplah kita pertahankan. Kita juga mari boleh untuk lebih peduli kepada orang lain, sebab itu adalah bagian dari mana buah-buah iman yang sudah diminta atau dinantikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudariku, senantiasalah bersyukur dalam hidup ini. Ikhlaskanlah apabila kita sekarang belum saatnya sebahagia orang lain. Satu saat nanti apabila kita tekun, kita rendah hati, Tuhan pasti akan memberikan anugerah yang besar dalam hidup kita. Marilah saudara-saudariku tetap semangat hidup di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk janji keselamatan berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, supaya kami ke depan boleh tetap kuat, setia untuk menjalani hari-hari kami. Mungkin kami saat ini melihat berkat orang lain lebih besar daripada berkat yang ada di tangan kami saat ini. Tapi kami mau tetap setia kepadamu, sebab kami yakin di suatu saat nanti Engkau akan menambahkan sukacita dalam hidup kami. Sebab dari awal Engkau telah berjanji bahwa apabila kami setia kepadamu, kami akan hidup di hadapan-Mu dengan penuh kebahagiaan, tidak berkekurangan. Bila sekarang banyak jemaat-Mu yang sedang berjuang, bantu kami berjuang dengan jujur, dengan setia. Dan suatu saat kami akan bersaksi bahwa kehidupan kami ini betul-betul di dalam perlindungan dan di dalam seluruh ketersediaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami akan bersukacita juga untuk berbagi kepada sesama kami. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau saja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.